Boleh angkat di layar ya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan hari ini, saya akan menyampaikan sedikit tentang prosedur keterampilan dasar pidana, terutama yang berkaitan dengan asuhan neonatus bayi dan balita. Yang di sini menggema nggak? Ya terpaksa harus ya, karena kalau nggak pakai kayaknya nggak mungkin kedengeran sampai ke belakang. Ya, untuk di pertemuan ini saya akan mencoba langsung 2 pertemuan. Jadi ada beberapa prosedur keterampilan dasar kepidanaan berkaitan dengan asuhan yang harus saya sampaikan sesuai dengan RPS. Yang pertama tentang ini saya urutkan sesuai dengan penanganannya aja, karena kalau dilihat dari RPS itu kan agak loncat-loncat, jadi saya sesuaikan. Yang pertama tentang prosedur pencegahan infeksi, yang kedua tentang prosedur pemeriksaan fisik. Untuk prosedur pencegahan infeksi di dalamnya ada beberapa upaya pencegahan infeksi. Lalu yang kedua ada prosedur pemeriksaan fisik, termasuk di dalamnya ada pengukuran antropometri. Antropometri itu mengukur tinggi badan, lingkar dada, lingkar lengan, itu termasuk antropometri. Lalu yang ketiga ada prosedur memandikan bayi, di dalamnya termasuk upaya hangatkan, karena kalau dia belum saatnya untuk mandi maka perlu dihangatkan saja. Lalu yang keempat ada prosedur pemberian makan minum. Ini terutama kalau makan dalam arti sesungguhnya pada usia di atas 6 bulan. Namun kalau dikurang dari 6 bulan termasuk di dalamnya ada menyusui yang benar. Yang kelima tentang prosedur perawatan buang air besar, ini kurang air ya, dan buang air kecil. Jadi perawatan eliminasi pada bayi atau anak. Lalu yang keenam prosedur kebersihan pakaian. Di situ ada cuci popok gitu ya kalau nggak salah ya. Sebetulnya prosedur kebersihan itu bukan hanya pakaian, tapi juga yang lain-lain termasuk itu jadi satu dengan nanti upaya pencegahan infeksi. Oke, mungkin nanti ada beberapa prosedur yang ada tumpang tindihnya dengan asuhan persalinan dan bayi baru lahir, dan ada tumpang tindihnya dengan asuhan nifas, nanti disampaikan aja. Contoh untuk menyusui yang benar, nifas kayaknya oke ya. Ada perlekatan di situ, ada posisi di situ, jadi kita nanti bisa lewatin aja, karena di situ udah di nifas. Lalu untuk pemotongan tali pusat di persalinan sudahkah? Sudah ya. Saya tinggal bicara tentang perawatan aja. Kalau pemotongannya udah, jadi ada beberapa yang saya kira tumpang tindih gitu ya. Oke, kita langsung ke ini. Di situ saya harus menyampaikan pemotongan, jadi saya sisipkan, tapi sebetulnya sudah di persalinan ya. Kita langsung masuk ke prosedur pencegahan infeksi. Di persalinan juga sudah ada saya kira. Hanya perbedaannya persalinan itu lebih ke arah persiapan persalinan atau upaya-upaya pencegahan infeksi dalam penata laksanaan persalinan. Nah, di sini kaitannya dengan penata laksanaan pada bayi baru lahir atau neonatus. Di mana pencegahan infeksi ini dikatakan penata laksanaan awal yang harus dilaksanakan pada bayi baru lahir karena memang sangat rentan terhadap infeksi. Kemarin waktu persalinan kita sudah bicara tentang adaptasi ya, adaptasi bayi baru lahir. Kira-kira antibodinya bagaimana bayi baru lahir? Antibodinya apakah sudah cukup? Belum ya. Jadi pada bayi baru lahir antibodinya masih kurang, jadi rentan terhadap terjadinya infeksi. Makanya pada bayi baru lahir ada beberapa prosedur pencegahan infeksi yang harus dilakukan. Nah, yang pertama untuk kalau kita lihat untuk prinsip pencegahan umum itu hampir sama dengan proses yang lainnya, hanya ini tetap harus diterapkan pada asuhan bayi maupun neonatus. Yang pertama, perawatan rutin tetap diberikan pada bayi baru lahir. Kadang-kadang kalau kita berpikir nanti menularkan infeksi, jadi kesannya nggak usah kontak ke bayi kalau nggak perlu gitu. Tapi
ini enggak, tetap saja asuhan rutin tetap perlu diberikan pada bayi. Asuhan rutin apa aja sih? Asuhan rutin itu seperti kalau apa namanya pemantauan KU dan DV harus dilakukan, tergantung masanya. Kalau usianya di usia 1 jam awal, tergantung kondisinya juga. Kalau dia dalam kondisi suhunya itu ada penurunan di batas normal, maka dia harus setiap 15 menit. Tapi kalau dia tidak ada penurunan suhu dalam batas yang tidak normal, maka cukup 1 jam, kemudian baru 2 jam, baru kemudian sampai ke 8 jam baru dicek gitu ya, tergantung kondisinya. Itu tetap harus dilakukan. Ya, jadi enggak karena nanti terjadi infeksi, jadi orang rutin enggak dilakukan. Lalu yang kedua, pertimbangkan setiap orang, termasuk bayi dan staf itu berpotensi menularkan infeksi. Jadi kalau kita merawat bayi, kita pikirkan semua orang yang ada di dalam ruangan itu semuanya berpotensi menularkan infeksi. Walaupun secara kasat mata, secara diagnosis, enggak ada diagnosis infeksi nih. Si A, si B, si C yang masuk ruangan, bahkan ibunya sekalipun tidak diagnosis infeksi, tapi kita harus punya pikiran bahwa semua orang berpotensi menularkan infeksi. Lalu yang ketiga, cuci tangan atau gunakan pembersih tangan atau sabun ya setiap sebelum dan setelah memegang bayi. Kemudian pakai pakaian pelindung dan sarung tangan, terutama pada tenaga kesehatan yang mau melaksanakan asuhan untuk memegang bayi. Jadi gunakan pakaian pelindung dan sarung tangan. Yang kelima, gunakan teknik aseptik. Teknik aseptik itu memperhatikan kesterilan, mana yang butuh steril, mana yang butuh bersih saja, itu harus diperhatikan. Contoh kalau kita pakai sarung tangan, kita mau pegang ke arah mukosa, jangan sampai sarung tangan itu ada kumannya, maka harus steril. Tapi kalau cukup hanya memandikan, hanya mengusap-ngusap rambut, membersihkan rambut, maka cukup bersih seperti itu. Jadi ada upaya-upaya penata laksanaan yang disesuaikan dengan pencegahan menggunakan teknik aseptik. Kemudian yang keenam, pegang instrumen tajam dengan hati-hati dan bersihkan jika perlu, sterilkan atau desinfeksi instrumen dan peralatan. Jadi bila mana menggunakan alat-alat yang butuh disteril, maka perlu disteril. Contoh kayak Anda kemarin lihat penghisap lendir yang balon itu, nah itu juga boleh bergantian sama bayi yang lain pada saat itu. Jadi kalau sudah selesai digunakan, ya harus bayi yang satunya lagi datang, itu harus dibersihkan dulu, disterilkan dulu. Jadi dipastikan tidak pakai alat yang sama, contoh seperti itu. Atau instrumen juga gitu. Ada pasien datang, bayi ini lahir, ada lahir lagi, bayi satu lagi, jangan digunakan alat yang sama, alat itu belum dicuci bersih dan disteril. Nah, jadi itu kecuali kalau kita pakai timbangan misalnya, timbangan nggak butuh disteril, cukup dalam kondisi dibersihkan. Nah, itu bisa. Lalu yang ketujuh, bersihkan unit perawatan khusus bayi baru lahir secara rutin dan buang sampah pada tempatnya, maksudnya gitu. Jadi ada sampah-sampah khusus yang dipilah-pilah kalau di pelayanan kesehatan. Atau mungkin sudah masuk ke sana tentang pencegahan infeksi. Lalu yang ke-8, pisahkan bayi yang menderita infeksi untuk mencegah infeksi nosokomial. Bila mana ada bayi yang sudah terdiagnosa, sudah ketahuan ada infeksi, maka dipisah perawatannya. Itu sudah kelihatan. Wong yang tidak saja, yang nggak nampak dia terdiagnosa infeksi saja, kita harus punya prinsip bahwa semua menularkan infeksi, apalagi yang sudah terinfeksi. Oke, itu prinsip umum pencegahan infeksi. Lalu yang berikutnya adalah secara khusus bahwa pertama yang perlu kita upayakan cuci tangan secara sama sebelum dan setelah melakukan kontak dengan bayi. Yang kedua, pakai sarung tangan bersih pada saat menangani bayi yang belum dimandikan ataupun pada saat mau menangani bayi gitu ya, bukannya tadi ya. Lalu memastikan bahwa semua pakaian, handuk, selimut, serta kain yang digunakan untuk bayi telah dalam keadaan bersih. Jangan bekas gitu, bekas dipakai, karena biasanya kalau bayi baru lahir itu tadi udah dipakai untuk mengeringkan pada saat dia setelah lahir, terus ganti yang baru. Lalu memastikan semua peralatan telah didesinfeksi tingkat tinggi atau disteril, sama instrumen tadi. Yang berikutnya, memastikan benda yang bersentuhan dengan bayi dalam keadaan bersih, itu dengan dekontaminasi dan cuci setiap selesai dipakai. Misalnya popok gitu ya, itu harus cuci.
menganjurkan ibu menjaga kebersihan diri, terutama payudara dengan mandi setiap hari. Jadi payudara ibu itu bukan hanya mandi sebetulnya, ketika payudaranya diputing terutama kotor ya harus dibersihkan karena bayi akan netek dari puting ibu. Seringkali ibu itu lupa membersihkan bagian-bagian tertentu karena yang dibersihkan biasanya bagian-bagian luar aja. Muka, tangan, kaki digosok, tapi di bagian puting tidak dibersihkan. Nah, apakah boleh membersihkan puting dengan sabun? Nggak boleh. Yang jelas nggak boleh dengan sabun, tapi dengan apa? Dengan air hangat boleh. Jadi di kompres dulu. Atau kalau sangat kotor bisa dengan minyak ya. Kalau sangat kotor bisa dengan minyak dikompres dulu, baru kemudian dibersihkan. Tapi nggak boleh pakai sabun karena menyebabkan lecet. Yang berikutnya membersihkan muka, pantat, dan telinga baby lahir dengan air bersih, hangat, dan sabun setiap hari. Ini juga pencegahan infeksi. Lalu menjaga bayi dari orang-orang yang menderita infeksi, yang memastikan yang memegang bayi sudah cuci tangan. Jadi jangan sampai orang-orang baru datang dari luar tengok bayi, kemudian pegang bayi langsung gendong bayi. Nah itu diminimalkan gitu ya. Upayakan cuci tangan dulu gitu. Tapi sekarang sudah banyak sih ke era banyak orang yang kalau mau gendong bayi harus cuci tangan, udah banyak yang tahu. Oke, kita langsung ke spesifik ke pencegahan infeksi yang pertama, yaitu pada pencegahan infeksi tali pusat. Kalau dulu perawatan tali pusat itu alkohol gitu ya, kalau pernah dengar tahun 90-an itu pakai alkohol karena alkohol itu bisa mendesinfeksi ya. Alkohol kemudian ditempelkan di pusar bayi, kemudian nanti kering sendiri gitu ya, tapi hasil penelitian menunjukkan bahwa kalau menggunakan alkohol maka panas tubuh bayi akan terangkat keluar melalui mekanisme evaporasi. Apa itu evaporasi? Evaporasi masih apa? Ingat nggak? Evaporasi adalah kehilangan panas secara penguapan. Jadi menguap panasnya keluar sehingga jangan pakai kasa basah, kasa kering saja misalnya gitu ya. Kasa kering saja dipakai, kasa steril. Tapi kemudian kasa steril kalau lengket nanti bukanya akan susah. Sehingga ya sudah, kalau gitu dibiarkan saja selama dia tidak kotor itu sebetulnya nggak masalah. Gitu. Jadi kalau dia kotor atau terinfeksi maka baru dioleskan dengan betadin atau iodium itu di bagian yang terinfeksi. Tapi tidak menutup puting sampai tidak menutup puntung ya, puntung tali pusat dengan kasa yang basah. Jadi tidak dianjurkan menutup tali pusat dengan kasa yang basah atau lembab. Lain tadi menghindari terjadinya hipotermi pada bayi akibat mekanisme evaporasi. Oke, itu cara perawatannya. Kecuali hanya kalau kotor dibersihkan, dicuci dengan sabun itu boleh, kemudian dikeringkan. Hanya kotor, kalau tidak kotor nggak usah, nggak apa-apa. Yang berikutnya, nasihat yang perlu kita sampaikan ke ibu untuk mencegah infeksi pada tali pusat itu yang pertama, kalau melipat popok itu kan karena panjang, apalagi kalau bayinya kecil, melipatnya di bawah tali pusatnya, jangan nutupin tali pusatnya. Jadi kalau nutupin nanti takutnya gesek-gesek atau kotor popoknya maka bisa menyebabkan infeksi. Jadi lebih baik dibuka saja di bawah tali pusat kalau memakaikan popok ketika nanti memandikan ya. Lalu luka tali pusat harus dijaga tetap kering dan bersih sampai sisa tali pusat mengering dan berlepas sendiri. Ini gimana caranya menjaga tetap bersih, jangan kena air. Jadi kalau mandiin, ini upayakan sebetulnya kalau tali pusat belum luput, hanya dilap. Dilap, apakah dilap bisa pakai sabun? Bisa. Dilap, kemudian pakai sabun, dilap lagi, dibilas itu bisa. Ini untuk menjaga tali pusat tetap kering supaya cepat puput atau putus sendiri. Jika puntung tali pusatnya kotor, bersihkan dengan hati-hati dengan air DTT dan sabun dan segera keringkan secara sama dengan menggunakan kain bersih. Kalau handuk bersih yang baru diambil boleh, kemudian dikeringkan atau sapu tangan boleh. Perhatikan tanda-tanda infeksi tali pusat, kemerahan pada kulit sekitar tali pusat, tampak nanah atau berbau. Jika terdapat tanda infeksi, nasihati ibu untuk bawa bayinya ke fasilitas kesehatan. Jadi ini perawatan untuk pencegahan infeksi pada tali pusat.
Jadi kalau misalnya ditanya bagaimana cara pencegahan infeksi pada tali pusat, ya tadi dibiarkan buka, cuci dengan sabun bila kok kotor dan segera keringkan. Itu saja. Lipat tali kotor di bawah tali pusat. Oke, itu upaya pencegahan infeksi pada tali pusat. Lalu kalau kita mencegah infeksi pada kulit, karena pada bayi itu kulitnya sangat halus dan mudah terkena infeksi, terutama kalau penggunaan bahan pakaian yang kasar. Maka ini bisa menyebabkan lecet juga. Sehingga memang bagaimana upaya membuat dia tidak mudah infeksi? Ya kalau cuma lecet aja nggak infeksi nggak apa-apa, beda ya infeksi dengan lecet biasa ya. Kalau mencegah infeksi, dia bisa diletakkan bayi di dada ibu aja agar terjadi kontak kulit langsung dengan ibu dan bayi. Namanya skin to skin. Letakkan bayi dengan ibu jadi satu, metode kanguru juga. Itu bukan hanya menghangatkan bayi, tapi juga menyebabkan terjadinya kolonisasi mikroorganisme ibu yang cenderung bersifat non patogen, bisa nyakit ke bayi. Jadi ada pembentukan kolonisasi dari ibunya. Lalu akhirnya bayi bisa membentuk kekebalan terhadap penyakit infeksi pada kulit. Makanya pada format MTBM itu, MTBM MTBS itu kan ada formatnya, apakah anak menderita pustul di kulit atau tidak, karena risiko terjadi pada bayi. Maka bagaimana caranya adalah supaya dia membentuk kekebalan sendiri dengan cara kekebalan alami yang dia dapat dari ibu ketika dia kontak kulit ke kulit atau skin to skin. Sorry. Ya, kemudian infeksi, karena ini nggak saya fullkan ya, takut lama nanti. Kemudian untuk mencegah infeksi mata pada bayi-bayi lahir, kelihatan nggak sih tadi? Yang belakang kelihatan nggak? Tulisannya kelihatan nggak? Malah hilang kalau begitu ya. Oke. Ya, pencegahan infeksi mata pada bayi berlahir itu pada saat dia segera setelah lahir diberikan salep mata atau tetes mata ya. Yang dipakai apa? Boleh tetrasikil 1%, boleh eritromisin 0,5% atau nitrosamicin 1% boleh. Jangan lebih dari 1 jam karena potensi beresiko terjadi infeksi. Jadi kadang-kadang di vaskes gitu ya, suka ininya habis, nanti dulu dikasihnya nanti besok lagi, jangan. Kalau bisa jangan lebih dari 1 jam karena potensi untuk terjadi infeksi pada mata bayi itu tinggi. Makanya kenapa itu harus segera diberikan segera setelah lahir, pada saat setelah IMD selesai. Infeksi ini penting mengingat bayi rentan antibodinya itu rendah, dan pada saat itu dia beresiko tertular karena di mata itu ada mukosa ya. Mukosa itu kalau perpaginam itu mudah bila ada infeksi dari genitalia ibu. Maka itu sangat cepat menyebabkan terjadi infeksi pada mata. Maka upayakan kurang dari 1 jam dia sudah dapat tetes mata atau salep mata. Caranya cuci tangan dulu. Yang jelas setiap sebelum megang bayi, setiap sebelum melakukan cuci tangan dulu, kemudian keringkan. Jelaskan ke keluarga bahwa akan dilakukan pemberian tetes mata atau salep mata untuk mencegah infeksi pada mata bayi. Lalu tarik kelopak mata bagian bawah ke arah bawah. Lalu berikan salep mata pada satu garis lurus mulai dari bagian mata paling dekat dengan hidung atau bagian dalam sampai ke luar, dan tidak nempel dengan ujung obatnya itu, tempat tetes mata atau salep matanya. Jadi biarkan agak menjauh, tempelkan di bagian dalam dekat hidung dulu, kemudian kalau dia sudah keluar, kalau salep ya, kalau salep itu kan nggak kayak cairan, kalau cairan tinggal dites itu sekali jauh masih gampang, tapi kalau salep pastikan keluar, kemudian kita arahkan ke bagian luar dari hidung kemudian keluar. Kalau itu kalau salep mata, jangan sampai nempel bagian ujung obatnya itu dengan mata bayi, karena itu digunakan bersama di vaskes. Kalau anak satu dengan yang lainnya ini nempel, maka ini bisa menularkan. Jadi tidak boleh nempel. Ini tidak boleh menyentuh mata bayi. Jangan menghapus salep dari mata bayi dan anjurkan keluarga untuk tidak menghapus obat-obatan tersebut.
Kalau salep biasanya masih tampak di permukaan permukaan mata bayi ya. Jadi kalau salep itu nunggu dia kedip berapa kali baru dia hilang. Sehingga orang tua dikasih tahu bahwa itu salep untuk mencegah infeksi, jangan dihilangkan. Beda dengan tetes, kalau tetes kan kelihatan langsung hilang gitu aja. Nah yang sering itu kemasannya memang salep. Yang sering itu kemasannya salep yang ada di vaskes gitu yang tersedia. Oke, ini untuk pencegahan infeksi mata pada bayi baru lahir. Jadi ingat ya, bisa boleh pakai tetrasin 1%, boleh erythromycin 0,5% atau tetrasagensi 1%. Ini dosisnya sama semua bayi. Beda dengan yang vitamin K ya. Kalau vitamin K, kalau BBLR 0,5 aja gitu ya. Tapi kalau normal cukup bulan dan bayinya beratnya juga cukup 1 miligram misalnya. Kalau ini sama. Lalu pencegahan infeksi untuk imunisasi. Nah, karena bukan hanya perlakuan pemberian salep, kemudian perlakuan pencegahan yang lain-lain, cuci tangan dan sebagainya, si bayi juga butuh ada antibodi dari luar yang disuntikan, yang namanya kekebalan aktif ya, kekebalan aktif. Kalau tadi di skin to skin itu otomatis bayi dapat kekebalan pasif alamiah. Jadi dia nggak perlu mencari mendapatkan, itu dia sudah dapat dari ibunya. Tapi kalau ini imunisasi, ini kekebalan aktif yang didapat. Kalau dia nggak disuntikan ya dia nggak dapat kekebalan itu. Apa aja imunisasi yang harus diberikan sesuai dengan imunisasi dasar atau imunisasi wajib yang dicanangkan pemerintah. Pemerintah sudah membuat program imunisasi di mana penyakit-penyakit yang banyak ditemukan di tempat kita, inilah yang dibuat vaksinnya. Antara lain pada saat dia lahir itu dia harus mendapatkan imunisasi hepatitis B0 atau istilahnya Uniject gitu ya. HB Uniject karena itu satu kemasan, satu dosis satu kemasan, itu nggak perlu nyedot lagi obatnya, sudah langsung dimasukkan. Lalu kemudian ini memang ada jeda waktu 0 sampai 7 hari, tapi paling baik itu di 1 jam awal. Tadi saya bilang karena 1 jam awal dia belum kontak dengan yang lain-lain, jadi resiko untuk tertularkan agak kecil dibanding kalau dia sudah 0 sampai 7 hari. Walaupun masih ada space boleh 0 sampai 7 hari, tapi diupayakan 1 jam awal atau minimal 12 jam awal untuk memberikan hepatitis B0. Lalu yang berikutnya, pastikan dia dapat imunisasi juga di usia 1 bulan, yaitu BCG dan polio 1. Karena ini juga banyak terjadi di Indonesia. Jadi BCG itu mencegah penyakit TBC. Kasusnya masih banyak sekali anak-anak di Indonesia yang kena penyakit TBC. Gitu. Bukan hanya anak-anak, tapi orang tua juga banyak yang TBC. Nah, karena pengobatannya lama ya. Kalau sudah hendak pengobatannya 6 bulan. Kalau belum sampai 6 bulan, baru 4 bulan dia putus pengobatan, ulang lagi dari awal. Makanya kasusnya semakin banyak kalau ada banyak orang yang nggak telaten minum obat. Sehingga ini kasusnya tambah lagi. Karena kalau udah pengobatan, 4 bulan dia drop out, nggak sampai 6 bulan, maka kumannya resisten. Diobatin lagi dosisnya harus lebih tinggi. Ini yang menyebabkan TBC di tempat kita nggak hilang-hilang. Makanya bahkan pemerintah membuat program pendampingan minum obat. Jadi ketika ada orang pengobatan TBC, itu harus ada pendampingnya. Pendampingnya itu fungsinya untuk nyelekin minum obat, ngingetin minum obat supaya nggak drop out. Karena kalau drop out tadi, orang minum obat, pengobatan drop out, kumannya resisten, mulai lagi dengan dosis yang lebih tinggi. Kalau nggak pengobatan, maka dia lebih bisa menularkan lagi ke yang lain karena ini melalui droplet infection. Sama seperti COVID. Nah ini kasusnya banyak, maka di imunisasi tetap digalakkan dari dulu. Belum pernah jadi bebas dari penyakit itu. Lalu yang berikutnya di bulan kedua, ini kita sudah harus memberikan bayi imunisasi DPT, HB-HIB. DPT itu sudah mencegah 3 penyakit utama, difteri, pertusis, tetanus. Ditambah hepatitis B, ditambah hemophilus influenza tipe B. Jadi kalau kita lihat DPT HB-HIB ini bisa mencegah dari 5 penyakit menular. Ya, sekali suntik. Dosisnya hanya 0,5.
yang disebut dengan DPT pentakalen. Ya, istilahnya kalau di puskesmas nanti ada praktek, oh ini pentakalen nih. Isinya cuma dosisnya cuma 0,5 mili, itu dia sudah mengandung vaksin difteri, pertusis, tetanus, hepatitis B, dan hemophilus influenza tipe B. Hemophilus influenza tipe B itu bukan hanya sekedar hemophilus biasa, tapi itu bisa mencegah meningitis. Yang dikhawatirkan dari HIV itu adalah komplikasinya yang ganas, yaitu radang selaput otak. Sehingga memang bukan sekedar flu biasa yang dicegah, tapi komplikasi ke arah sananya yang dicegah. Sehingga memang ini dianggap penting sekali untuk diberikan ke bayi. Lalu ditambah dengan polio 2, karena polio ini pemberiannya tidak bisa satu kali, sama kayak vaksin COVID gitu ya. Nggak bisa satu kali, perlu setelah dilakukan penelitian, dia kalau sekali diberikan, bulan kedua dia udah turun antibodinya terhadap polio. Maka perlu diberikan. Setelah bulan kedua, bulan ketiga dia turun lagi antibodinya, maka perlu diberikan lagi. Setelah bulan ketiga, dia perlu lagi diberikan antibodinya, maka dia perlu yang keempat. Maka polio itu pemberiannya ke-4 kali. Nanti dia perlu diulang lagi nggak pada saat berikutnya. Masing-masing vaksin berbeda. Karakternya berbeda, sehingga memang jangka waktu pemberiannya pun masing-masing berbeda. Itu hasil evidence pastinya ya, sudah hasil penelitian, sudah riset bahwa vaksin A, B, C, D diulang berapa kali, karena itu ada turunnya, antibodinya bisa turun di waktu tertentu setelah hasil penelitian, maka perlu diulang lagi. COVID juga gitu kan, udah diberikan nih dosis vaksin 1, kedua, perlu booster lagi, udah booster nih, udah yang ketiga, perlu lagi 1 kali lagi, karena memang hasil risetnya menunjukkan bahwa ada penurunan kembali di masa tertentu. Jadi dia nggak selamanya dia bebas dari penyakit itu. Maka perlu divaksin ulang. Begitupun dengan vaksin-vaksin penyebab infeksi pada bayi baru lahir yang sudah diprogramkan pemerintah. Nah, di 4 bulan ini sebetulnya ada satu lagi vaksin yang menjadi program pemerintah yang sama seperti polio juga jadi IPV. Ini belum saya munculkan di sini karena saya pakai dari 2015, harusnya 2016 sudah ganti ini ya. DPT HBHIB dengan cara disuntikan, kemudian polio 4, lalu ada satu lagi IPV yang diberikan juga di bulan 4, supaya dia meningkatkan kekebalan di masa 4 bulan itu sampai berikutnya, sampai dia masa sekolah. Itu ada injeksi yang namanya IPV, Inactive Polio Vaccine. IPV ya. Inactive polio vaksin itu penyuntik polionya diberikan secara injeksi. Kalau yang polio yang saya tulis di sini, polio 1, 2, 3, 4 ini polionya secara oral. Pemberiannya secara oral 2 tetes polio yang diberikan ke bayi. Tapi kalau IPV itu pemberiannya secara injeksi di 4 bulan. Jadi di usia 4 bulan itu injeksinya ada 2. DPT pentakalen atau isinya DPT HBHIB itu polio 4 dengan oral, dan yang berikutnya IPV itu di bulan keempat. Ini kalau memang sesuai dengan kaidah normalnya, artinya kadang bayinya normal terus, nggak pernah demam gitu, nggak pernah sakit. Kalau bayinya sakit mungkin saja bergeser jadwalnya. Misal pada saat usia 1 bulan bayinya demam, nggak datang nih untuk suntik, datangnya nanti usia 2 bulan, maka mundur gitu. Jadi jadwal ini menyesuaikan dengan kondisi kesehatan bayi. Bila mana ada kontraindikasi pada penyuntikan imunisasi yang dimaksud, maka ditunda imunisasinya. Terus berapa lama sih kalau misalnya sudah diimunisasi DPT HBHIB nih 2 bulan? Umur 3 bulan waktunya dia suntik ulang, dia panas. Paling tidak 2 minggu. Ya, 2 minggu dia bisa, kalau sudah sembuh dari penyakitnya ketika usia 3 bulan, 3 bulan setengah lah dia suntik lagi ke puskesmas bisa. Untuk mendapatkan vaksin yang supaya tidak hilang vaksin yang pertamanya. Harusnya seperti itu. Harusnya seperti itu pada bayi ya. Lalu kemudian yang 9 bulan campak, saya kira semua sudah paham, orang awam sudah paham bahwa 9 bulan itu apa sih?
campak gitu ya intinya. Dari semua imunisasi dasar ini semuanya adalah vaksinnya harus disimpan dalam suhu 2 sampai 8 derajat Celcius kecuali vaksin BCG yang bisa disimpan beku. Jadi kalau Anda pernah lihat soal-soal UKOM sering banget kayak gitu. Berapa derajat penyimpanan suhu pada vaksin? Rata-rata 2,2 sampai 8 derajat Celcius. Jadi 2 derajat sampai 8 derajat. Hanya BCG yang bisa disimpan beku sampai min 20 derajat Celcius. Hanya BCG. Nah, dari semua vaksin ini pula, kebanyakan itu dosisnya cukup ada hafalan 0,5 mili. Contohnya mana 0,5 mili? DPT HB/HIV 0,5 mili. Nanti tadi ada IVV itu 0,5 mili. Campak juga 0,5 mili. Lalu hepatitis 0,5 mili. Yang berbeda adalah BCG. BCG itu dosisnya 0,05. Sedikit sekali. Anda mungkin punya tanda di lengan kanan. Di lengan kanan ada tandanya karena BCG itu disuntikan secara intrakutan. Jadi penyuntikan BCG itu intrakutan. Jadi kalau menimbulkan bekas gitu, ada bekas di lengan kanan itu tandanya disuntikan BCG, gitu ya. Kalau kita bicara tentang cara penyuntikan, cara penyuntikan BCG intrakutan, DPT HB/HIV apa? Intramuskuler. Lalu hepatitis B apa? Intramuskuler. Lalu IVV apa? Intramuskuler. Ya. Hanya yang beda sebetulnya campak juga boleh intramuskuler. Campak boleh intramuskuler. Namun karena untuk membedakan karena saking banyaknya nih disuntik di tubuh bayi, adanya kan cuma lengan sama paha, sama bokong, adanya kan saja. Lengan, paha, bokong, lengan, paha, bokong. Maka untuk membedakan antara ini suntik apa ya kalau semuanya suntik di paha, nah yang campak dibedakan suntiknya dengan subkutan, ya subkutan di lengan kiri, gitu. Jadi kalau Anda jangan bingung, saya tadi memudahkan Anda untuk mengingat tentang imunisasi. Saya bantu kalian untuk mengingat tentang imunisasi bahwa imunisasi itu secara garis besar hampir semuanya 0,5 dosisnya tadi saya bilang ya, kecuali BCG 0,05. Lalu secara garis besar imunisasi dasar disuntikan secara IM, secara garis besar, kecuali BCG intrakutan. Namun campak walaupun bisa IM, tapi dia untuk memudahkan ini campak atau bukan akan diberikan secara subkutan. Kalau subkutan, maka penyuntikannya adalah 45 derajat. Ya. Kalau IC kan 15 derajat. Kalau IM 90 derajat tegak lurus. Kalau FC 45 derajat. Nah, itu bedanya. Apalagi? Tadi penyimpanan sudah, hanya BCG bisa disimpan beku. Nah, lalu untuk jenis vaksinnya, hampir semuanya dalam bentuk cairan. Sudah cair, sudah tinggal dikocok aja. Yang beda hanya campak dan BCG. Campak dan BCG, vaksinnya dalam bentuk vaksin kering. Dalam bentuk vaksin kering. Vaksin kering itu apa? Vaksin kering itu vaksin yang belum ada airnya, hanya bubuk aja. Kalau mau diberikan, baru diencerkan gitu. Diencerkan. Ada pengencernya, nggak usah ngapalin lagi, ada pengencernya sendiri. Jadi dia kalau mau beli vaksin itu ada vaksin keringnya, ada pengencernya, dijadiin satu, dipotong, baru diambil untuk disuntikan ke bayi. Namun karena dia sifatnya tidak tahan lama, maka biasanya hanya bertahan sampai 8 jam. Jadi vaksin itu dibuka, diambil satu flakon itu bisa untuk 10 bayi misalnya. Nah, itu biasanya hanya bertahan sampai kurang lebih 8 jam. Ya, kurang dari 6 bahkan ada yang 6 jam tergantung dari penyimpanan di suhu panas atau tidak. Maka tidak boleh disimpan dipanasin atau dibekuin, itu nggak bisa. Disimpan di suhu ruangan biasa, ketika mau diberikan baru diberikan. Ya, sengaja saya nggak bikin slide-nya karena banyak banget gitu ya, karena tentang imunisasi itu banyak banget. Nanti ada saya kasih bukunya aja. Silakan dibuka sendiri. Oke, lalu saya berikan contoh caranya. Mendingan saya buka ini ya.
Bentar yang gampang. Saya berikan salah satu cara penyuntikan, sebetulnya sama gitu ya. Anda kan sudah belajar tentang keterampilan dasar umum ya, nyuntik IM, IC itu udah bisa ya? Udah mahir belum? IM, IC, lalu SC, udah mahir ya? Udah mahir belum? Ah ya harus mahir, besok praktek nih sebentar lagi nih. Ya sebentar lagi praktek, Anda harus sudah paham bagaimana cara menyuntik, karena nanti ketemu terus. Praktek ini di puskesmas Anda ketemu terus. Ini saya prosedur penyuntikan banyak, sebetulnya hampir sama. Baik itu IC, IM, SC, prosedur umumnya di awal-awal sama, hanya mungkin jenis penyuntikannya yang beda. Proses penyuntikannya derajatnya yang beda. Ada yang 15 derajat, ada yang 45, ada yang 90 derajat. Oke, sekarang kita lihat untuk BCG. Tadi BCG berapa derajat? Tadi BCG apa? Dengan cara intrakutan. Oke, kita lihat. Nanti saya kasih bukunya ya. Saya kasih bukunya, softnya ada. Ini untuk penyuntikan BCG, ini alatnya yang harus disiapkan. Jadi siapkan alat dulu. Lalu kemudian memperkenalkan diri, bidan dengan ibu yang menggendong bayi ini. Lalu mencuci tangan, pakai sarung tangan. Kok belum muncul ya? Belum muncul. Ternyata belum muncul ya. Kayaknya sudah tak share deh. Kok belum muncul? Yang di Zoom sudah muncul belum? Oh hanya yang di sini. Yang di sini yang enggak. Oh gitu. Ya udah resikonya. Buka yang di, ada yang satu meja buka Zoom ya. Oke, yang di Zoom tak ternyata sudah nampak, yang di layar di sini belum nampak. Ya setelah itu ini BCG itu vaksinnya vaksin kering seperti ini. Ini Anda lihat vaksin kering. Kemudian vaksin kering ini dibuka. Lalu ada penyampurnya. Ini ada penyampurnya. Penghisap pelarut ya. Ini isinya diambil kemudian dimasukkan ke dalam vaksin kering tadi. Jadi BCG bentuknya kering. Tapi yang kering itu ada dua, BCG campak. Ya, vaksin kering itu ada dua. BCG campak sama campak. Sama sebelum diberikan seperti itu. Ya, kemudian dimasukkan, dikocok dulu gitu ya. Setelah dicampur, dikocok dulu. Tadi ini tadi yang nggak kepakai jarumnya langsung dibuang ke tempat pembuangan jarumnya tadi, spatnya. Lalu kemudian diambil, setelah dikocok sudah dipastikan campur, barulah ngambil obatnya. Kalau BCG dosisnya berapa tadi? 0,05. Kalau campak kan 0,5. Kalau ini ngambilnya 0,05. Setelah disiapkan obatnya, baru kita siapkan bayinya. Sebetulnya kanan kiri itu boleh, disuntikan BCG itu di lengan, kanan kiri boleh. Tapi untuk program di puskesmas, ini balik lagi membantu ibu mengingat-ingat, oh kalau di kanan itu berarti BCG, oh kalau di kiri itu berarti campak. Maka untuk BCG harus disuntikan di lengan kanan. Jadi besok pada saat ada praktek puskesmas, kalau nyuntik BCG di lengan kanan, ya lengan kanan. Caranya seperti ini, kalau di bawahnya biar nggak gerak-gerak kakinya, biar nggak repot. Terus tangan yang bagian mau disuntikan dibuka di bagian lengan kanan, lalu bersihkan area yang akan disuntik dengan kapas DTT, bukan kapas alkohol. Perhatikan baik-baik, kalau imunisasi jangan pakai kapas alkohol, tapi kapas DTT. Karena kapas alkohol itu sifatnya membunuh kuman. Kalau imunisasi yang disuntikan itu kuman. Rata-rata imunisasi vaksin itu isinya adalah kuman hidup yang dilemahkan. Jadi kalau dikasih alkohol dia bisa mati kumannya. Jadi nggak bisa membunuh kekebalan terhadap diri si bayi. Jadi harus pakai kapas DTT saja. Diusap dengan kapas DTT ini dalam prinsipnya untuk membersihkan bagian yang akan disuntik.
Lalu kemudian tangan kanan pegang jarumnya, tangan kiri pegang lengan bayi. Pegang supaya dia nggak gerak gitu ya lengannya. Lalu baru kemudian disuntikkan. Ini disuntikan agak sedikit rata walaupun 15 derajat tapi nggak sejajar banget. Yang penting ketika menyuntikkan isinya yang 0,05 tadi sampai nyembul ada cairannya, tuh nyembul keluar. Jadi ada putih-putihnya sedikit gitu ya. Jadi sampai sekarang ada bekas gitu ya. Oke, sudah dimasukkan, obatnya dimasukkan. Tapi tangan kita nggak boleh nyentuh jarum. Ingat-ingat kalau kita nyuntik jangan menyentuh jarum. Gitu. Ini di sepertiga lengan atas bayi. Posisinya di sepertiga lengan atas bayi, terutama di lengan kanan. Nah ini contohnya dibuat bekasnya gitu ya. Baru kemudian mencabut jarumnya. Setelah dicabut, biasanya kan diuyek-uyek gitu ya. Itu nggak boleh diuyek-uyek karena itu ada ada kan tonyolan keluar bekas suntikannya. Ini nggak boleh diuyek-uyek. Beda sama IM sama FC. Kalau BCG itu IC bentuknya menyembul keluar, tetap dibersihkan bagian bawahnya dengan kapas kering. Kalau tadi sebelumnya pakai kapas BTT, kalau sudah selesai cukup dibersihkan. Kalau dia masih basah kan sedikit keluar kapas kering saja. Kalau ada keluar darahnya sedikit, paling sedikit aja dengan kapas basah tadi. Gak boleh ditekan-tekan, diuyuk-uyuk. Setelah selesai baru dibereskan alatnya seperti ini. Ya, ini contoh BCG. Penyuntikan BCG. Cuci tangan, setelah itu baru kasih tahu orang tuanya kira-kira BCG itu efek sampingnya apa saja. Oh, BCG itu nanti akan timbul mungkin kalau ini sakit mungkin agak bengkak atau merah, kalau mungkin salah penyuntikannya agak-agak ada sedikit kesalahan misalnya gitu ya. Tapi itu nggak masalah kalau hanya di bagian karena bekas penyuntikannya aja. Tapi bisa juga terjadi pembengkakan di kelenjar limfe, tapi jarang terjadi. Itu dikasih tahu efek samping yang mungkin muncul dari imunisasi. Baru kalau sudah memberikan informasi tentang efek samping didokumentasikan. Ini contoh untuk BCG. Banyak lagi yang selain BCG ya, itu ada polio. Kalau polio kan gampang nih, cuma tetesin aja. Prosedur intinya sama, cuci tangan sebelumnya, nyiapkan vaksinnya. Nah ini, kalau polio vaksinnya itu seperti ini. Kalau polio, ini vaksinnya dibuka juga dulu, kemudian baru dipasang tutupnya. Tutupnya itu yang buat nyedotnya, kayak apa namanya itu pipetnya ya, pipetnya dibuka dulu, tutupnya diganti dulu dengan seperti pipet, baru bayinya disiapkan. Gitu, sama prosedurnya. Cuci tangan, siapkan alat cuci tangan, kemudian siapkan vaksinnya untuk bisa siap diberikan, baru kemudian siapkan bayi. Setelah siapkan bayi, tinggal diginikan saja, bayinya dibuka mulutnya, juga nggak boleh nempel, 2 tetes diberikan ke mulut bayi untuk polio oral. Ini vaksinnya namanya sebetulnya OPV, oral polio vaksin. Jadi ini namanya vaksinnya OPV. Nah, kalau sudah selesai sudah dibereskan, dikatakan sama yang tadi, kasih tahu ibunya kira-kira polio itu apa saja efek sampingnya. Kalau efek sampingnya kemungkinan nggak ada demam juga dia gitu ya. Lalu dokumentasikan. Ini untuk polio. Sekarang kita lihat ya, HB0 atau HB Uniject yang untuk bayi baru lahir. Sama seperti tadi, persiapkan alat ya, kenalan dulu, siapin alat, cuci tangan, sarung tangan, sampai ya prosedur umum. Baru kita siapkan vaksinnya. Vaksinnya bentuknya seperti ini, vaksinnya satu, kalau tadi kan satu vaksin bisa buat 10 orang bayi. Kalau ini satu vaksin hanya untuk 1 orang bayi. Kemasannya seperti ini, satu vaksin untuk 1 bayi. Ketika dibuka, oh ya jangan lupa semua vaksin kita harus cek VVM-nya. VVM itu batas kadaluarsa. VVM. Jadi kalau VVM-nya itu warnanya masih terang, jadi VVM itu bentuknya, nanti saya perlihatkan. Kita setelah cek VVM, kita buka vaksinnya masih bisa digunakan atau tidak. Nah ini dibuka seperti ini bentuknya. Kalau Anda nanti di lapangan lihat, ini vaksin polio, vaksin polio
namanya hepatitis B Uniject. Bentuknya tidak ada spetnya, hanya jarum langsung ke obatnya saja, nggak ada narik atau dorong. Cukup ketika kita buka, ini ujungnya dibuka dengan cara disatukan, ya, apa ya istilahnya ya, dipegang tadi, kemudian biar bisa buka antara tutup jarumnya, maka didorong, dan dia akan membuka. Kalau sudah membuka, baru dicopot tutup jarumnya. Ini tutup jarumnya dibuka, lalu bersihkan daerah yang akan disuntikan. Di mana kalau mau hepatitis B Uniject? Di mana? Di paha. Sebetulnya kanan kiri boleh, tapi balik lagi, karena untuk kepentingan program, untuk supaya ibunya gampang di anamnesa, kalau di kanan itu hepatitis B, kalau di kiri itu vitamin K, maka suntik hepatitis B adanya di sebelah kanan. Suntikan di paha kanan, paha kiri yang untuk vitamin K. Soalnya ibunya kalau suruh ngiling-ngiling, Bu udah disuntik vitamin K belum, kan susah. Bu udah disuntik hepatitis B belum, kan susah. Jadi cuma ibu putranya sudah disuntik belum? Sudah berapa kali? Satu kali. Yang sebelah mana? Kanan kiri? Yang kanan. Oh berarti belum disuntik vitamin K. Maksudnya seperti itu. Jadi yang HB Uniject itu disuntikan di paha kanan. Nah ini nggak perlu aspirasi, langsung setelah jarumnya masuk, karena IM berapa derajat? 90 derajat, tinggal dimasukkan 90 derajat, kemudian dipecat. Nggak perlu aspirasi, langsung dipecat, sudah selesai. Ini untuk nyuntik HB yang Uniject tadi, yang HB0. Ya. Macet. Ya, selanjutnya seperti yang lain, kemudian dibereskan, kemudian kasih tahu efek sampingnya, baru cuci tangan. Oke, kemudian yang berikutnya campak. Campak ini bentuknya, vaksinnya seperti ini. Tadi yang saya bilang, campak itu termasuk vaksin kering. Maka ada dua. Satu vaksinnya, satu pelarutnya. Jadi kalau mau menyuntikkan vaksin campak, setelah ibunya dikasih tahu, siapkan alat, cuci tangan pakai hand, dan nyiapin vaksinnya, dijadiin satu dulu antara pelarut dengan vaksin, dikocok, baru diambil. Baru siapkan bayi. Oke, ini baru siapkan bayi. Ini saya bilang tadi vaksin kering, campur dulu. Baru disuntikkan campak. Campak tadi di mana? Di lengan kiri. Suntiknya secara SC. Dosisnya 0,5. Ya, dosisnya 0,5 mili. Nah, di lengan kiri ya. Berarti 45 derajat ya. Oke, ini 45 derajat. Oke, selesai. Ya, itu untuk imunisasi ya, sedikit gambaran imunisasi. Nanti masalah soft copy-nya, bukunya nanti saya kasihkan. Kita balik lagi ke ini sudah kayaknya. Sekarang kita masuk ke prosedur. Jadi pencegahan infeksi sampai dengan imunisasi tadi. Sampai ke imunisasi. Kita sekarang masuk ke prosedur yang lainnya. Semoga masih on kah? Semoga saya stop. Ya, berikutnya adalah untuk pemeriksaan fisik. Nah, kalau pemeriksaan fisik, saya kemarin sepertinya sudah ngasih di persalinan waktu bayi baru lahir. Ya kurang lebih sama, masih detailnya untuk antropometri yang berbeda mungkin ya, untuk karena ada balita, ada bayi ya. Nah, yang pemeriksaan fisik saya kemarin sudah sampaikan di asuhan persalinan atau asuhan BBL. Kita review saja. Kita review.
Oh, udah ganti ya? Udah ganti. Tadi dia mau ganti. Oke, yang berikutnya pemeriksaan fisik untuk mengetahui sedini mungkin kelainan pada bayi. Yang perlu disiapkan apa? Pemeriksaan fisik termasuk nanti ada ya, ukur tinggi badan, LKLD itu. Yang perlu disiapkan termasuk lampu ya. Jadi kalau periksa fisik itu harus jelas. Kalau dia kita lihat kandungannya kuning, maka perlu kita pastikan kuningnya itu betul kuning karena kulitnya atau memang kuning karena ikarus gitu ya. Nah, itu sarung tangan disiapkan, kain bersih juga disiapkan, stetoskop untuk denyut jantung, termometer untuk ukur suhu, timbangan bayi, ukur panjang dan pengukur tingkat kemudian pemeriksaan semuanya harus terpenuhi. Kemudian file pemeriksaannya kalau apa? Enggak jalan. Emang masih di situ? Enggak di situ di kelas. Oh, juga nggak jalan juga. Atau di sini jalan? Ketika di sini jalan, di situ nggak jalan gitu ya? Oh, cuma satu toh yang jalan. Udah Kak, masuk? Masuk, tapi di sininya nggak masuk gitu ya. Dia nggak bisa dua-duanya berarti. Di sini sama situ beda. Oke, kita masuk ke pemeriksaan fisik. Tadi udah sampai di pemeriksaan persiapan alat, tempat, lalu persiapan diri. Jadi sebelum memeriksa bayi, jangan lupa cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Kemudian dikeringkan. Kalau bisa, kalau belum kering jangan nyentuh bayi. Kalau tangan Anda basah atau dingin, belum belum suhu normal, nyentuh bayi, bayinya jadi kedinginan. Karena suhu panas tubuh bayi nanti akan pindah. Gunakan sarung tangan jika tangan menyentuh bagian tubuh yang ada darah seperti tali pusat atau masukkan tangan ke dalam mulut bayi. Itu wajib karena ketika kita menyentuh mukosa, maka bagian-bagian kita harus dilindungi juga. Kemudian cuci tangan dengan sabun dan air mengalir setelah selesai periksa, menjaga bayi tetap hangat. Nah, tidak perlu menelanjangi bayi bulat-bulat pada setiap tahap pemeriksaan. Bukan hanya bagian yang akan diperiksa atau diamati dalam sikat untuk mencegah kehilangan panas. Artinya begini, kita harus memeriksa semuanya dalam kondisi tanpa penghalang baju, tapi hanya bagian mana yang itu yang dibuka gitu. Kalau memeriksa bagian dada ya dadanya aja. Kalau mau memeriksa bagian bawah genitalia, maka yang atas itu yang bawah dibuka. Seperti itu. Lalu jangan lupa persiapan keluarga, jelaskan pada ibu dan keluarga apa yang akan dilakukan dan kemudian hasilnya disampaikan juga. Prinsipnya itu ini telanjang yang dimaksud di sini telanjang yang mau diperiksa gitu ya, bukan telanjang bulat gitu ya. Dan pemeriksaan tidak harus berurutan. Dahulukan menilai pernafasan, tarikan di dada ke dalam dan denyut jantung dan kondisi perut. Artinya kondisi-kondisi keadaan umum yang memang membahayakan. Kalau memang itu yang tidak ada tanda bahaya ke sana, boleh lanjut yang berikutnya. Tapi kalau ada tanda bahaya, hentikan. Ya, ini prosedur pemeriksaannya. Ini sudah saya sampaikan di review saja. Jadi yang pertama itu ada postur tonus aktivitas warna kulit ya. Kemudian pernafasan itu kita cek, kemudian denyut jantung. Lalu suhunya juga dicek. Kemudian bagian kepala dilihat apakah ada pembengkakan, lalu kemudian di bagian mulut ya, baik itu bibir sumbing ataupun oral keras itu keputihan yang di mulut yang melekat itu yang karena jamur kalau habis netek dibersihkan. Kemudian lihat dan raba perut, lalu lihat dari pusat. Apakah ada perdarahan, apakah ada nanah, berbau, ada kemerahan, ada infeksi.
Yang berikutnya lihat punggung dan raba tulang belakang. Apakah ada benjolan yang mungkin terjadi menjadi kelainan bawaan pada bayi? Kemarin sudah saya sampaikan ya. Lalu kita masuk ke yang berikutnya, timbang bayi. Ini termasuk pengukuran antropometri. Nah, bagaimana caranya melakukan timbang, kemudian ukur panjang badan? Prosedurnya gimana sih? Kita masuk ke yang prosedur detail aja di SDDTK. Ada sudah saya kasih belum ya? Bukunya? Belum ya? Nanti saya kasih. Kita langsung ke prosedurnya aja biar jelas sama kayak imunisasi tadi. Karena banyak banget kalau saya pindah ke slide itu jadi banyak sekali. Kita ke SD TK ini. Timbangan berat badan bayi. Kalau kita pakai timbangan bayi ini caranya. Ya baringkan ya atau duduk bisa. Timbangan bayi itu yang gitu loh yang apa namanya? Ada tempat tidurnya, ada tempat buat tiduran bayi ya. Kemudian letakkan timbangan di meja yang datar, jangan di meja yang jangan di kasur gitu bergelombang atau meja yang mudah bergoyang. Kemudian posisi jarum harus ada di angka 0 ketika kita mau nimbang. Dan sebaiknya telanjang tanpa topi, kaos kaki atau sarung tangan. Kalau memang tadi ada memang diupayakan kalau memang dia bayi kecil, jangan sampai kehilangan panas banyak, maka boleh pakai baju. Tapi bajunya itu yang sama itu sudah ditimbang dulu untuk dikurangi hasil yang pada saat dia pakai baju. Boleh. Jadi sebetulnya fleksibel sih untuk nimbang bayi, terutama pada bayi baru lahir yang bayi kecil, ketika kita nimbang harus pakaikan baju. Karena mencegah terjadinya hipotermi. Tapi dengan cara hasil timbangannya dikurangi bajunya yang dipakai. Kemudian baringkan bayi dengan hati-hati timbangan. Lihat jarum timbangan sampai berhenti. Baca angka yang ditunjukkan oleh jarum timbangan dan angka timbangan. Bila bayi terus bergerak, perhatikan gerakan jarum. Baca angka di tengah-tengah antara gerakan jarum kanan dan kiri. Jadi pastikan di tengah-tengahnya itu berapa. Ini kalau kita pakai timbangan bayi yang bagus ya. Nah kalau kita pakai timbangan dacin itu kayak timbangan beras itu ya. Kalau ada mungkin lihatnya di posyandu. Kayak timbangan beras itu yang di apa? Ada panjang gitu, itu namanya timbangan dacin. Nimbang beras, nimbang gula, nimbang apa itu udah pakai itu. Nah itu biasanya kalau di posyandu pakai itu nanti bawahnya digantung pakai sarung. Kalau masa pandemi sebelum pandemi sarungnya dari posyandu, kalau sekarang nggak boleh. Sarungnya itu sendiri-sendiri. Si bayi suruh bawa sarung, nanti sarungnya yang buat bayi ini sendiri nanti kita tinggal disambungin aja. Nah itu namanya timbangan dacin. Bagaimana kalau timbangan dacin? Pastikan dacinnya masih layak digunakan. Harus apa namanya dipastikan dia hasilnya enggak enggak salah gitu ya. Masih bagus gitu ya. Letakkan bandul geser pada angka 0. Jika ujung kedua paku dacin tidak dalam posisi lurus, ya, maka timbangan tidak layak digunakan dan harus dikalibrasi. Jadi kalau memang dia nggak bisa tegak lurus, jadi harusnya kan kalau nimbang kalau pakai dacin harus lurus baru dia hasil timbangannya. Kalau dia nggak tegak lurus ya nggak bisa dipakai, harus dikalibrasi dulu. Kalau memang sudah bisa, maka bayinya dimasukkan ke dalam sarung, ya timbang dengan pakaiannya seminimal mungkin dan geser bandul sampai jarum tegak lurus, sampai batangannya yang panjang itu tegak lurus. Baca berat badan balita dengan melihat angka di ujung bandul geser. Ini ada geserannya itu, ya ada geserannya itu, ada pas di geserannya itu. Kalau ini timbangan, terus ini gini, nah di sininya kan, di sini ya biasanya. Ini bagian yang ininya, apa namanya? Yang digeser-geser itu, ini di sebelahnya persis. Catat hasil penimbangan, kembalikan bandul ke angka 0 dan keluarkan berita dari satu timbang. Ini kalau pakai timbangan dacin. Sekarang kalau pakai timbangan injak, ini ada tiga cara timbangan untuk bayi dan balita. Letakkan timbangan di lantai datar sehingga tidak mudah bergerak. Timbangan injak sama untuk orang dewasa, jangan di daerah yang bergelombang. Lihat posisi jarum atau angka harus menuju ke angka 0. Anak sebaiknya memakai baju sehari-hari yang tipis, tidak memakai alas kaki, jaket, topi, jam tangan, kalau tidak bukan sesuatu, apalagi dengan HP ya.
Anak sekarang punya pakai kan, kalau main ada ibunya dipegang, nah itu harus disingkirkan semua. Lalu anak berdiri di atas timbangan tanpa dipegangi, lihat jarum timbangan sampai berhenti. Pastikan berhenti. Kalau pakai digital ya pastikan sudah dapat hasilnya terakhir ya. Baca angka yang ditunjuk oleh jarum timbangan atau angka timbangan. Bila anak terus bergerak, perhatikan gerakan jarum, baca angka di tengah-tengah antara gerakan jarum kanan dan kiri. Dan jangan lupa kalau pakai timbangan injak, kita lihat pas di depannya, di tengah-tengah. Jangan lihat dari samping kanan, jangan lihat dari samping kiri. Kalau lihat dari samping kanan, hasilnya cenderung lebih kecil. Kalau lihat dari samping kiri, hasilnya cenderung lebih banyak. Karena jarak pandang kita nggak bisa tegak lurus kalau kita lihatnya dari kanan atau kiri. Jadi lihatnya dari depan si yang ditimbang gitu ya. Ya itu ada 3 cara penimbangan tergantung menggunakan timbangan bayi, timbangan dacin atau timbangan injak. Yang jelas kalau timbangan bayi adanya di Fasgas. Kalau timbangan dacin adanya di posyandu. Kalau timbangan injak bisa juga di posyandu. Jadi seringnya di mana di fasilitas pelayanan yang ada. Lalu kemudian kalau panjang badan atau tinggi badan, kita istilahkan panjang badan karena ukurnya secara tiduran. Maka kita istilahkan panjang badan. Biasanya ini untuk anak usia kurang dari 2 tahun. Kita istilahkan tinggi badan kalau ukurnya dengan cara berdiri. Biasanya ini sudah untuk anak usia di atas 2 tahun. Ya, jadi seperti itu. Nah ini untuk anak yang 0 sampai 20 bulan, seyogianya diukur aja dengan tiduran. Ya, dengan tiduran caranya ini bayi dibaringkan terlentang pada alas yang datar, kepala bayi menempel pada batas angka. Kalau ada 2 petugas, yang satu kedua tangan memegang kepala bayi agar tetap nempel, yang petugas kedua tangan kiri memegang lutut agar tegak lurus. Kalau sendirian agak susah maksudnya. Itu lalu kemudian membaca angka yang ditunjukkan di situ. Namun bila anak usia 0 sampai 2 tahun ini diukur dengan berdiri, kadang-kadang ada anak yang disuruh tiduran karena dia udah senang lari-lari ya, 1 tahun setengah misalnya udah bisa jalan, udah bisa lari-lari. Dia maunya berdiri, nggak mau tiduran misalnya. Maka hasil pengukuran yang dengan berdiri, kalau dia usia masih 1,5 tahun, dikoreksi dengan menambahkan 0,7 cm. Ini standar aja yang dimunculkan. Kalau memang pengukurannya cukup dengan tiduran dia mau, ya sudah nggak usah ditimbulkan. Tapi kalau usianya baru 1,5 tahun, akhirnya ukurnya berdiri, hasilnya ditambah 0,7. Nanti kebalikannya dengan kalau ukurnya berdiri dia berbaring, itu hasilnya dikurangi 0,7. Kita lihat yang berikutnya ya untuk badan. Ini untuk pengukuran panjang badan. Seperti ini, ada 2 petugas. Nah, kalau untuk pengukurnya untuk berdiri yang di atas 2 tahun seperti ini, anak tidak pakai sepatu atau sandal, berdiri tegak menghadap depan, punggung mata dan tumit menempel pada yang mengukur, turunkan batas atas ukur sampai menempel di ulu. Baca angka tersebut. Jika anak umur di atas 26 bulan diukur dengan cara berbaring, maka hasilnya dikurangi 0,7 cm. Hasil koreksi istilahnya seperti itu. Nah itu tata cara untuk penimbangan sesuai dengan SDDTK yang dicanangkan oleh pemerintah. Ya baru dari hasil itu nanti akan diklasifikasikan, itu sudah masuk ke materi status gizi ya, sudah dapat ya. Mata untuk sudah dekat ya. Oke, karena kita hanya prosedur aja. Yang berikutnya lingkar kepala. Nah, lingkar kepala caranya mengukur lingkar kepala ini alat ukur di lingkaran pada kepala bayi melewati dahi. Jadi ditempatkan di atas alis, di atas kedua telinga dan bagian kepala yang menonjol dan agak kencang. Bagian kepala yang menonjol itu maksudnya oksipital gitu ya. Maksudnya di bagian oksipital. Jadi di antara kedua alis, kemudian melewati alis, kemudian di atas telinga, kemudian dilewatkan ke bagian menonjol oksipital, balik lagi ke depan. Itu untuk melihat mengukur lingkar kepala. Ya, setelah lingkar kepalanya dapat hasilnya, baru dibandingkan normal atau enggak ya. Ini seperti ini. Nah ini kurang lebih.
baru dimasukkan ke grafik. Oke, seperti itu untuk mengukur lingkar kepala. Oke, kita balik ke, jadi yang standar untuk pemantauan memang berat badan, panjang badan, atau tinggi badan, dan lingkar kepala. Namun pada bayi baru lahir, itu bisa juga kita mengukur lingkar dada atau lingkar lengan. Apa fungsinya? Kita lihat ya sebentar. Dan apa ya? Oh, belum apa? Udah, ini berarti sinyalnya ini. Ya, kita ke lingkar dada. Sinyalnya lainnya. Ya, lingkar dada dulu ya. Nah, lingkar dada itu disebut dengan lidah. Pada bayi baru lahir dilakukan, biasanya bisa untuk mengganti berat badan ketika kita mendeteksi BBLR. Ya, karena gini, BBLR itu, jadi kalau bayi itu semakin tuanya kehamilan, maka kepalanya semakin lebih kecil dibanding dada dari badan. Ya, coba Anda lihat di apa namanya, banyak googling lah misalnya perkembangan janin usia 3 bulan misalnya, 4 bulan, 5 bulan, bisa sampai 9 bulan. Itu kan awalnya kan kepalanya besar, badannya kecil, kayak alien gitu ya. Terus lama-lama berbalik kepalanya kecil, badannya besar. Nah, ketika kita mendapatkan bayi dengan BBLR, kita perlu mengecek lingkar dada, terutama kalau kita curiga dia kurang bulan. Karena biasanya kalau kurang bulan, maka lingkar dada lebih besar daripada lingkar ke kepala. Kalau dia sudah ateran, sudah cukup apa namanya, sudah cukup layak untuk hidup, maka kepalanya lebih kecil daripada lingkar dada. Makanya kadang-kadang kita perlu mengukur lingkar dada untuk mendeteksi benar nggak sih dia BBLR gitu ya. Kalau ternyata dadanya kecil, oh ini BBLR nih, kepalanya lebih besar, badannya kecil, maka dia BBLR. BBLR bukan hanya kurang bulan, tapi juga bisa terjadi pada ibu-ibu yang efeknya ke bayi itu IUGR. Ibunya anemia, ibunya kena penyakit kronis, ibunya dan sebagainya. Bayinya bisa berdampak BBLR. Ketika kita tahu bayinya BBLR, kita cek lingkar dadanya, lingkar. Lalu kalau misalnya dia normal aja, bagaimana dia ateran nampaknya dia normal? Ya cukup, berat badan sudah cukup. Jadi lingkar dada untuk pembanding bila dia kita curigai ada BBLR pada bayi. Gitu ya. Ukurnya seperti ini. Jadi tadi belum ya di situ ya. Ukurnya di pertengahan puting, kemudian melewati puting, kemudian ke belakang badan, balik lagi ke depan. Itu lingkar dada. Jadi posisinya pas di puting untuk mengukur lingkar dada pada bayi. Yang berikutnya tentang lingkar lengan. Lingkar lengan atas ini biasanya digunakan untuk menilai jaringan lemak dan otot. Penilaian ini juga dapat dipakai untuk menilai status gizi pada anak. Biasanya status gizi anak pada anak yang kondisi gizi tertentu itu bukan hanya dari berat tinggi badan, tapi juga lingkar lengan untuk melihat lemaknya ada masih benar nggak sih gitu. Nah maka dicek lingkar lengannya untuk bayi terutama yang mengalami gizi kurang gitu. Gizi kurang. Oke, itu tentang antropometri. Ini uraian prosedurnya aja. Kita langsung ke berikutnya. Nah, pemeriksaan fisik berikutnya yang perlu kita lihat adalah menilai cara menyusui. Ya, menilai cara menyusui, minta ibu untuk menyusui bayinya sambil kita nilai. Kita lihat posisinya, perlekatannya sudah benar atau belum. Saya kira Anda sudah ada program di kelas yang kita lewatkan saja. Ini bagian dari pemeriksaan fisik sebetulnya yang yang harus dilakukan. Karena Anda sudah dapat ini, saya lewati. Saya ngeklik bawahnya kok nggak mau ya. Balik lagi ke situ ya. Sinyalnya kayaknya. Ya oke. Berikutnya kita masuk ke prosedur menjaga bayi tetap hangat. Nah, apa yang harus dilakukan? Yang pertama ingat untuk memandikan bayi itu syaratnya kondisinya harus stabil. Pada bayi-bayi yang stabil biasanya itu 6 jam baru stabil. Apakah ada bayi yang lebih dari 6 jam? Ada. Ya, pada bayi BBLR harus 6 jam.
Ada bayi dengan kondisi-kondisi yang ada tanda bahaya nggak harus 6 jam. Ini hanya pada bayi normal yang sekiranya berdasarkan standar normal itu 6 jam sudah stabil, maka boleh dimandikan. Nah, sebelum tali pusat lepas, mandiin bayinya jangan diceburin ke bak, dilap aja bisa. Emang bagaimana cara mandi dilap? Emangnya nggak diceburin semut gitu ya? Kadang-kadang ibu kalau bilang kalau mandinya nggak diceburin ke bak, kayaknya putih semut gitu, mesti ngomongnya gitu. Ya nggak masih bisa dilap dengan sama kayak kita melakukan memandikan orang dewasa di tempat tidur kalau ada orang sakit, sama seperti itu. Kasih dibasahi dulu badannya, dikasih sabun, baru dibilas, dibasahi lagi seperti itu mandikannya. Jadi ini sarannya sebelum tali pusat lepas, kalau bisa mending dilap aja untuk menjaga kehangatan tetap terjaga. Lalu setelah tali pusat lepas, bayi boleh dimandikan, dimasukkan ke dalam air, tapi hati-hati kepalanya jangan terendam dan biasanya licin gitu ya. Yang berikutnya, bersihkan kemaluan bayi dari depan ke belakang dengan kapas yang membasahi air bersih dan handuk bersih yang basah pada saat ketika membersihkan bayi pada saat BAB atau BAK. Lalu beri pakaian dan selimuti setiap saat, tidak boleh dibuka begitu aja, terutama kalau cuaca dingin. Yang berikutnya adalah pakaikan topi, kaos kaki, kaos tangan jika dirasakan cuaca dingin. Kalau berada di daerah pesisir yang panas, juga jangan disamakan dengan daerah posisi yang dingin, gitu ya. Jadi perlakukan bayi sama sesuai dengan kondisi suhu sehari-hari yang kita alami. Kalau kita berada di posisi ada di Dieng sana, di Wonosobo misalnya, maka kondisi dingin kita upayakan harus tutupi semua. Sampai siang pun masih dingin kan. Tapi kalau Anda berada pada posisi di Bandengan sana, jalan laut, atau Bandengan sini ya, itu pesisir pantai, panasnya luar biasa. Ketika orang dewasa aja kepanasan, kata bayi juga jangan dikerkupi. Dikerkupi saya bilang dikasih topi, dikasih selimut, dikasih apa di siang-siang hari bolong itu juga enggak. Salah-salah tidak hipotermi tapi hipertermi. Kalau hipertermi yang terjadi masalahnya bayinya bisa dehidrasi, keringetan. Anda kita dehidrasi kan? Ya seperti itu. Ya, segera ganti baju dan pampers jika basah. Perawatan metode kangguru jika memang beratnya kurang dari 2.500 atau BBLR. Kalau BBLR, lakukan metode kangguru. Kemudian usahakan bayi berada dalam lingkungan udara yang sejuk. Jika menggunakan kipas angin, usahakan arah angin tidak langsung mengenai bayi. Ya, usahakan kalau mau membuat sejuk ruangan, jangan langsung kena sasaran bayinya. Bisa terjadi kehilangan panas secara konveksi. Konveksi itu aliran ya. Nah, jadi panasnya mengalir ke luar ya. Kemudian kalau pakai AC usahakan sekitar 25 sampai 26 derajat Celcius, jangan 17 18 19 gitu ya kayak di sini ya. Di sini juga enggak kayaknya. Oke, berikutnya kita memandikan bayi. Kalau metode kamu udah di kelas ya? Udah dapat ya? Oke, memandikan bayi. Oke, memandikan bayi minimal 6 jam setelah lahir. Akan lebih lama pada bayi yang mengalami asfiksi, hipotermi atau BBLR. Pastikan suhu bayi stabil ketika mau dimandikan, yaitu 36,5 sampai 37,5. Jika suhu bayi kurang dari 36,5, selimuti kembali tubuh bayi secara longgar, tutupi bagian kepala dan tempatkan bersama ibu tempat tidur. Artinya dia hipotermi. Lakukan kontak kulit ke kulit atau metode kangguru ya. Sudah mandikan bayinya sampai stabil minimal 1 jam. Kalau memang suhunya kurang dari 36,5. Lalu yang ketiga, tunda memandikan bayi yang sedang mengalami masalah pernapasan. Ini juga nggak boleh dimandikan. Yang keempat, sebelum mandi ya, pastikan ruang mandinya itu hangat. Artinya nggak di luar yang cuacanya anginnya kencang, dimandinya di luar gitu, kayak kita kalau mandi ke kamar mandinya misalnya beda pisah rumah misalnya gitu. Nah, itu dia mandinya di luar sih bayi. Nah, itu pastikan tidak di luar karena pastikan suhu ruangannya harus hangat. Siapkan handuk mandi dan kering untuk mengeringkan tubuh bayi dan beberapa lembar kain atau selimut kening dan bersih untuk menyelimuti tubuh bayi setelah dimandikan. Sekarang berapa menit lagi? Berapa menit lagi?
Oh, tinggal 2 menit lagi. Oke, ngebut berarti ya. Dikit lagi ya. Waktu saya dikit lagi. Lalu mandikan bayi secara cepat dengan air bersih dan hangat. Segera keringkan bayi menggunakan handuk bersih dan kering. Ganti handuk yang basah dengan selimut bersih dan kering, kemudian selimuti bayi secara longgar, pastikan kalian disebut dengan baik. Dan seterusnya, kita langsung ke prosedurnya. Aduh, prosedurnya kecil banget ya. Kecil banget nggak tuh? Ya, caranya memandikan seperti itu. Nanti silakan perhatikan sendiri. Jadi kalau mandiin siapkan dulu semuanya, pastikan airnya juga hangat, jangan sampai airnya kepanasan atau airnya dingin. Pastikan dulu, baru kemudian kita elap matanya bayi dulu. Kalau sudah dielap matanya, kemudian dibersihkan kepala, baru kita buka bagian badan untuk membersihkan badan. Kemudian dikasih air dulu biasa, kasih sabun, baru dicemplungin ke air bak. Kalau mandinya secara sudah dipuput ya, kalau belum puput jangan cemplungin ke bak, bilasnya hanya dengan bilas selam bersih saja. Itu bedanya mandi di lap dengan mandi yang dicemplungin ke bak gitu ya. Itu untuk memandikan. Lalu berikutnya pemberian makan dan minum. Untuk pemberian makanan minum sedikit sudah saya masuk. Enggak nyampe. Terus kurang sana kah? Udah. Ya. Kok balik ke sini sih? Di situ apa? Ada nggak di layar nampakkah? Sudah ya, sudah nampak ya? Sudah ya, oke. Pemberian makan dan minum. Loh, ini kok persiapan diri? Bentar. Karena disusu-susu nih ya, jadi udah nampak. Oke, kita langsung ke pemberian makan dan minum. Ini saya udah pernah ngasih juga tentang MPASI kapan. Lalu tata aturannya kalau kita ngasih makan ini yang penting adalah mulai dengan memberikan makanan dengan porsi kecil, memberikan makanan padat lebih dahulu baru airnya. Jadi kalau ngasih makan terus kasih airnya itu, makan dulu baru air. Kemudian dorong anak untuk bisa sendiri ya. Singkirkan makanan setelah 10 sampai 15 menit jika anak memainkan makanannya. Makan dihentikan jika anak marah gitu. Kalau emang dia udah marah harus dihentikan. Bersihkan mulut anak jika makan telah selesai. Tidak perlu sering membersihkan mulut saat sedang makan. Jadi kalau masih makannya belum selesai, jangan terus dibersihin bolak-balik gitu. Jadi kelamaan. Justru biarkan aja kotor, apa-apa nanti setelah selesai baru dibersihkan. Oke, itu untuk makan. Nanti untuk detailnya sedikit lihat di atas ya. Lalu untuk perawatan bayi, buang air besar dan buang air kecil sebetulnya hampir sama, buang air besar atau buang air kecil. Yang perlu disiapkan kapas cebok atau waslap, air bersih dalam tempatnya, atau mungkin sekarang ada tisu basah itu juga boleh. Popok sebagai ganti popok yang kotor, alas bayi dengan perlakunya. Yang pertama, caranya buka popok bayi tidak seluruhnya, hanya bagian depan, maksudnya karena dia ada depan belakang gitu ya. Buka dulu bagian depan, kemudian setelah dibuka baru angkat kaki bayi. Angkat kaki itu untuk membersihkan depan dan ke belakang. Kita membersihkan area genital itu dari depan ke belakang. Dengan diangkat, kemudian dibersihkan. Kemudian setelah dibersihkan bokongnya, popok yang tadi di ujung masih bersih tadi dilipatkan di menutupi kotoran yang popok itu tadi ya. Bisa ya, ilustrasinya bisa ya. Baru kemudian kita bersihkan dengan kapas basah atau kapas DTT atau waslap basah. Setelah itu baru kemudian diangkat alas yang sudah basah, nanti mengalas bayi. Itu caranya untuk perawatan BAB BAK bayi. Ini saya kira kita langsung berikutnya, ada lagi nggak ya? Oke, kebersihan pakaian. Nah, untuk kebersihan pakaian itu prosedurnya yang pertama adalah terutama kalau bayi kena feses itu mestinya direndam dulu dengan desinfektan selama 1 sampai 2 jam. Ini supaya mencegah terjadinya mencegah infeksi di sini ya. Kemudian dicuci
Dicuci yang bersih, setelah dicuci jemur di sinar matahari. Jadi jangan dijemur di angin-angin biasa kayak kita jemur batik gitu ya. Harus dijemur di bawah sinar matahari supaya kalau ada kumannya, masih ada kumannya bisa hilang dengan sinar matahari. Setelah kering, disetrika dan dilipat, kemudian disimpan di tempat yang bersih dan kering. Ini cara pencucian popok, ini kayaknya yang terakhir deh. Oke, ini terakhir. Ya, itu prosedur-prosedur yang harus dilakukan ketika melakukan perawatan bayi maupun anak. Sebetulnya ada beberapa yang belum masuk, namun nanti sambil jalan saja. Karena RPS memang tidak ada, hanya ini saja sesuai dengan RPS yang saya berikan. Sampai di sini saya sudah sedikit kelewat karena tadi persiapannya lama. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang bertanyakan? Kelas A mungkin ada yang bertanyakan? Boleh chat atau boleh langsung? Mungkin satu pertanyaan gitu. Kalau kelas A tidak ada, kelas B ada yang bertanyakan? Izin masuk, Ibu izin bertanya. Permisi Bu Mimi. Kelas A silakan. Izin bertanya Bu. Ini Mbak Kirana ya? Oke Bu. Oh ya oke. Mohon izin bertanya Bu, untuk pemberian vaksin yang polio secara oral itu sebanyak apa nggih Bu? Tadi karena saya di kampus jadi suaranya kurang terdengar. Yang oral, tadi pertanyaan Nggih. yang oral diberikan mulai kapan? Itu sebanyak apa? Maksudnya dosisnya yang diberikan. Pemberiannya, frekuensinya. Ya untuk Iya, oral itu polio tadi yang dimaksud ya Mbak Kirana ya. Ya, yang oral tadi balik lagi pemberian vaksin oral itu mulai usia 1 bulan bersamaan dengan BCG. Ya, oral diberikan mulai 1 bulan bersamaan dengan BCG sampai 4 kali. 4 kali. Jadi 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Jadi itu pemberian polio ya dengan 2 tetes polio secara oral yang disebut dengan oral polio vaksin. Nanti yang di usia 4 bulan ada juga pemberian polio bersamaan dengan OPV yang namanya IPV, inaktif polio vaksin, untuk memantapkan kekebalan terhadap penyakit polio, ya kelumpuhan ya, mencegah kelumpuhan terhadap poliomielitis itu ya. Oke, Mbak Kirana, makasih. Ada yang bertanya tadi satu orang? Ya, bertanya silakan. Gimana kalau perawatan tali pusat bila bernanah? Oh, oke. Untuk perawatan tali pusat bila sudah ada nanah, kemudian atau mungkin kemerahan, itu menunjukkan sudah ada infeksi. Kalau sudah ada infeksi, selain membersihkan, kalau ada nanahnya ya jelas harus dibersihkan ya. Jadi kalau ada nanah itu harus dibersihkan. Kalau sudah dibersihkan nanahnya, istilahnya debridemen. Debridemen itu membersihkan luka, nanahnya dihilangkan, baru kemudian boleh dikasih betadine, boleh dikasih Favidan iodum. Tapi ditambah dengan pemberian antibiotik oral ya pada bayi, atau bukan oral, injeksi biasanya diberikan injeksi. Maka ini kewenangannya harus kewenangan medis. Biasanya ini kita bawa ke puskesmas saja, nanti akan diberikan antibiotik injeksi oleh dokter untuk mencegah terjadinya tetanus neonatorum. Karena kalau di tali pusat, kalau ada infeksi, kita curiga nanti bisa mengakibatkan tetanus neonatorum. Maka pemberiannya bukan hanya desinfektan secara oles atau di lukanya, tapi juga dibantu dengan pemberian obatnya yang sistemik, antibiotiknya gitu. Gitu ya. Oke, mudah-mudahan sudah bisa dipahami, bisa diterima, walaupun kita saya bolak-balik ke risikonya nggak memungkinkan kalau belajar online dan offline gitu ya, kurang enak gitu ya. Bisanya enaknya ketemu langsung gitu ya. Tapi mudah-mudahan bisa diterima. Nanti untuk materi-materi termasuk tadi ada imunisasi
sama cara ngukur-ngukur antropometri nanti saya share, saya kirim supaya bisa kalau sudah punya ya bisa di-share lagi ya, untuk belajar juga ya. Karena materi-materi yang saya sampaikan tadi sering banyak keluar di UKOM gitu ya, imunisasi, SDTK itu banyak sekali terjadi keluar di UKOM. Mudah-mudahan Anda nggak lupa. Kalau udah tahun depan UKOM-nya, terus lupa itu mudah-mudahan nggak lupa ya. Saya kira cukup, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mimi. Oke, terima kasih semuanya. Kita ketemu besok lagi ya.